House music. Menyenangkan hatimu ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Dan biarlah kiranya seluruh umatmu, jemaatmu yang hari ini hadir bersama memiliki kerinduan menyenangkan hatimu. Tuhan, kami akan belajar kebenaran-Mu, di mana kami ingin menangkap isi hati-Mu untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ajar kami untuk kami mengerti dan menangkap firman-Mu. Berkati hamba-Mu menyampaikan kebenaran, dan Engkau yang memberikan kepada kami pengertian. Roh Kudus, mari beracara dan hari bekerja bersama di tengah kami. Pikiran dan hati kami Kau kuasai dan Kau melingkupi dengan rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Haleluya. Yang di atas, yang di atas. Halo yang di atas, bagaimana? Lambaikan tangan dulu yang di atas. Oh ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran yang sangat penting. Tema-tema kita pada bulan ini adalah bagaimana kita penginjilan dengan doa. Itulah bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi juga jiwa-jiwa, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Sampai pada bulan 12 kita akan terus belajar dan terus coba untuk bersama-sama memikirkan bagaimana waktu-waktu kita bisa menyampaikan pesan-pesan firman kepada orang lain. Waktunya sudah semakin singkat saudara-saudaraku. Saat ini saat yang sangat genting. Kita semakin hari kita berada pada saat-saat yang namanya saat dimana Tuhan ingin menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan kita punya rencana, dan saya percaya kalau Anda belajar firman Tuhan dengan teliti, dengan tekun tentunya juga, Anda akan menemukan bahwa tanda-tanda kedatangannya sudah semakin singkat, digenapi semuanya. Dan saudaraku, kita perlu sebagai gereja Tuhan benar-benar memikirkan dan benar-benar mencoba untuk mempraktekkan kebenaran dan memberitakan firman Tuhan. Hari ini saya membagikan sebuah topik yang sederhana ya, yang namanya adalah sakit bersalin. Apa itu saudara-saudara? Coba bilang kiri kanannya, sakit bersalin. Coba. Nah, kira-kira bapak-bapak bisa sakit bersalin? Tidak ya. Bisakah bapak-bapak sakit bersalin? Ada yang aneh, istrinya yang hamil, dia yang ngidam. Bisa ada bapak-bapak begitu. Ya, istrinya yang hamil, dia yang ngidam. Ngidam apa? Ngidamnya pun luar biasa pula itu. Buah yang tidak ada di Nias ini. Harus dari Eropa buah itu. Waduh, itu repot betul itu. Nah saudara-saudara, tapi di dalam kekristenan semua kita di dalam kebenaran nanti kita pelajari, ternyata laki-laki pun sakit bersalin. Nah, kita akan belajar topik-topik itu hari ini. Nah, seorang Rasul Paulus, yang seorang rasul yang luar biasa, kita belajar dari beliau. Dari kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan, kita akan mencoba untuk belajar tentang sakit bersalin itu. Galatia pasal yang pertama, saya jemput kita untuk melihat sebentar ayatnya. Saudara-saudaraku, pada pasal pertama Paulus berada di Galatia dan dia menyampaikan sesuatu. Suratnya kepada jemaat di Galatia. Dan dia berkata pada ayat yang ke-6, inilah awalnya bagaimana sakit bersalin lagi nanti. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Aku heran, ya, kita baca ayat yang ke-6 sampai 10. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Ayat yang ke-6 saya baca, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. 7. Tetapi sekalipun kami
atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Sepuluh sama-sama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus adalah seorang rasul yang dimana dia pergi ke kota-kota memberitakan Injil, dan dia merintis gereja-gereja yang ada di kota itu. Dia menginjili dari nol, dia memenangkan jiwa-jiwa, lalu kemudian mendidik mereka menjadi murid Tuhan, dan kemudian terciptalah di situ gereja-gereja di rumah-rumah. Dan Paulus terkenal dengan rasulnya, sebagai rasulnya yang luar biasa di dalam merintis gereja-gereja. Di dalam pemberitaan Injilnya, Paulus menceritakan bahwa dia memberitakan Injil kasih karunia Kristus. Tetapi jemaat Galatia ternyata sudah dibelokkan kepada Injil yang lain. Dia berkata, kenapa kamu begitu lekas berbalik? Injil kasih karunia yang namanya kasih karunia Kristus, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam iman. Tapi kamu mengikuti suatu Injil lain yang bukan Injil. Diputarbalikkan tentang Injil itu. Apa yang Injil yang lain itu? Ternyata ada Injil, tetapi kemudian ada yang memberitakan kepada jemaat di Galatia Injil yang lain, yang bukan Injil yang sesungguhnya. Dan jemaat itu terpengaruh. Jemaat itu mulai berbalik. Pauluslah yang dulunya merintis jemaat itu dari nol. Pauluslah yang menjadi bapak mereka. Pauluslah yang sudah bersusah payah, berdarah-darah sampai di situ dan memberitakan kebenaran. Dan kemudian jadilah mereka anak-anak Tuhan, gereja ada di sana. Tetapi kemudian terjadi pembelokan oleh orang-orang tertentu yang punya niat hati yang buruk. Apa itu Injil yang lain yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Injil yang lain adalah Injil di mana pemberitaan Injil yang namanya keselamatan itu kamu diselamatkan bukan melalui Yesus Kristus, kasih karunia Kristus, tapi melalui perbuatan baik. Itulah Injil yang lain. Atau kamu boleh diselamatkan Yesus. Kamu diselamatkan tidak cukup karena kasih karunia Yesus, tapi harus ditambah berbuat baik. Namanya Taurat. Jadi jemaat di Galatia diajak bahwa hukum Taurat itu penting di dalam karya keselamatan. Makanya Galatia pasal 3 ayat 15 Anda bisa lihat judul itu. Hukum Taurat atau Injil. Rasul Paulus berkata bahwa sesungguhnya yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah tentang Taurat. Sesungguhnya mereka bisa dibenarkan karena iman. Itulah kasih karunia, menerima Kristus, kasih karunia oleh iman. Kita diselamatkan. Namun kemudian ada ajaran lain, harus tetap ada hukum Taurat. Jadi dengarkan saya baik-baik. Orang-orang yang mengajarkan seperti itulah yang sebenarnya bukan Injil yang diberitakan. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara bahwa engkau dan saya diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan karena berbuat baik. Ingat itu baik-baik. Perbuatan baik Anda tidak pernah bisa membawa Anda untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada, bullshit itu, omong kosong.
Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu. Saudara-saudaraku, dia memberikan sebuah pengertian tentang bagaimana kehidupan sesungguhnya mereka awalnya dulu. Pada saat awalnya Paulus melayani jemaat itu begitu indahnya. Mari kita lihat Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya baca perlahan dan Anda coba lihat ayat demi ayatnya. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Dia mengingatkan jemaat itu. Belum pernah aku terima yang tidak baik daripadamu, katanya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Paulus sedang mengatakan penderitaannya, ada sakit yang dialami, tapi dia memberitakan Injil kepada jemaat itu, kepada orang-orang di Galatia. Sungguh pun demikian, ayat 14. Keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Manis sekali hubungan mereka. Memang ini diperkirakan kalau ada Paulus bilang, Tuhan mengizinkan duri dalam dagingku. Aku sudah berdoa tapi tidak diselesaikan, tidak diangkat Tuhan duri itu. Duri itu kemungkinan besar memang adalah penyakit yang diderita oleh Paulus. Penyakitnya apa? Itu yang banyak yang tidak tahu apa sakitnya. Tetapi ada komentar, ada tafsiran. Penyakit apa itu? Mari kita lihat selanjutnya. Betapa bahagianya, ayat yang ke-15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepada aku. Ada komentar dari semua tafsiran itu menyatakan kemungkinan besar Paulus sakit mata yang parah pada saat itu. Tetapi jemaat itu hanya tafsiran saja ya saudara. Tetapi pada saat itu jemaat itu begitu mengasihi Paulus. Lalu yang terjadi 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus menyatakan kebenaran padanya. Ini Injil kasih karunia. Tapi jemaat itu sepertinya menolak dia dan seolah menjadikan dia musuh. Saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami yang seperti itu dalam hidupmu? Kau sudah melakukan yang benar, yang baik. Kau jalankan yang benar. Kau beritahu yang benar. Dan dia sangat senang karena engkau menjelaskan yang benar. Tapi entah siapa yang menggosok-gosoknya dari luar. Entahkah saudara, entahkah tetangga, entahkah tali fuse, entahkah mertua, entah orang tua, entah siapa saja. Akhirnya dia keluar dari kebenaran yang kita sampaikan. Dan waktu kita menyatakan enggak ini yang baik, justru Anda dianggapnya musuh. Saudara-saudaraku, Paulus mengalami hal itu. Mari kita lihat lagi 17. Mereka, maksudnya pemberita-pemberita Injil lain itu, dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Perhatikan baik-baik, karena mereka mau mengucilkan kamu. Perhatikan saya baik-baik, dengar saya. Orang yang mengerti tentang Injil kasih karunia dalam Yesus. Dan ketika ada berita yang lain yang di luar Injil kasih karunia Yesus. Dan mereka memberitakannya kepada Anda. Dan Anda tidak mau, mereka akan mengucilkan Anda. Percayalah. Ada orang yang berkata, kita diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan dengan melakukan banyak perbuatan baik. Dan melakukan perbuatan baik itulah kita diselamatkan. Tapi engkau berkata, tidak, Anda dan saya diselamatkan karena kasih karunia dalam Kristus oleh iman. Dan mereka tidak akan pernah menerimamu dan kau akan dikucilkan. Semuanya yang berbentuk kebenaran yang sesungguhnya, biasanya itu akan ada perlawanan.
Paulus mengibaratkan dalam perlawanan yang dialami itu, saudara-saudaraku, itu adalah tentang Hagar dan Sarah. Pada ayat-ayat selanjutnya kita akan baca. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Memang baik kalau orang yang giat berusaha menarik orang lain dalam perkara yang baik. Memang baik. Untuk mengajarkan supaya kita berusaha baik, itu baik. Mengajarkan perbuatan baik, itu baik. Jangan kau berzina, jangan kau mencuri, itu baik. Tidak salah. Tapi untuk urusan diselamatkan bukan dengan berbuat baik. Anda mengerti maksudnya? Katakan selanjutnya, asal ada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Jadi berbuat baiklah katanya. Baik itu. Aku tidak ada di antaramu, kau tetap melakukan pekerjaan baik. Baik itu baik. Tapi ayat 19. Mari kita perhatikan ayat ini. Hai anak-anakku, karena kamu, kata Paulus, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus bilang, aku menderita sakit bersalin lagi. Berarti sebelumnya dia sudah mengalami sakit bersalin juga. Apa yang dimaksud dengan sakit bersalin? Anda tahu bagaimana kalau seorang ibu sakit bersalin? Mau melahirkan anak ketika dikandung saja. Coba ketika mengandung saja. Bagaimana? Susah nggak itu ibu-ibu kalau mengandung? Hah? Wah, istriku dulu waktu mengandung, apalagi mengandung anak kembar kami. Besarnya minta ampun. Namanya kembar, 2 di dalam. Mau duduk aja pun, setelan samping. Gak bisa langsung begitu, gak bisa. Harus setelan samping dulu, setel dulu, setel. Susah. Ibu-ibu waktu mau mengandung itu, apalagi pas mau melahirkan. Nyawa bisa taruhannya. Itu pasti, mengerangnya luar biasa. Tapi begitu lahir, anaknya diberikan di sampingnya. Saya percaya semua ibu-ibu, hilanglah semuanya penderitaan 9 bulan 10 hari itu. Hilanglah semua penderitaan saat melahirkan itu. Hilang semua, tak lagi dirasakannya. Ditengoknya saja anak aduh sangat senang sekali. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Anak-anakku katanya. Jemaat di Galatia itu anak-anaknya. Ya kenapa? Karena dia yang merintis dari awal. Dia yang memberitakan firman dari awal. Dia yang membuat jemaat itu mengenal Kristus, lahir baru dan menjadi anak Tuhan. Itu anak-anak rohaninya semua. Kenapa bisa menjadi anak-anak rohani? Karena Paulus sudah mengalami sakit bersalin dulunya. Menderita. Berdoa. Bagaimana saudara bergumul, Tuhan kami menjerit. Selamatkanlah orang-orang yang kulayani ini. Tuhan menjerit, sakit bersalin. Sampai akhirnya gereja itu ada. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada saudara. Setiap yang namanya sakit bersalin, itu akan melahirkan anak. Kalau Anda ingin memiliki anak-anak rohani dalam hidup Anda harus mengalami sakit bersalin. Apa maksudnya? Anda harus mulai mengerang kepada Tuhan. Anda harus mulai berhadapan dengan orang-orang yang karena kita ini katanya diselamatkan oleh perbuatan baik, kata mereka. Anda harus berhadapan dengan mereka. Anda akan dikucilkan. Seorang istri, seorang suami bisa saja dikucilkan oleh pasangannya karena salah seorang dari mereka sudah mendengar Injil kasih karunia oleh iman. Ingat saudara-saudara, terlalu banyak orang di luaran sana yang masih menganggap bahwa diselamatkan karena berbuat baik. Dan Anda dan saya diberikan tugas oleh Tuhan. Ini tugas kita. Menyampaikan itu. Tapi adakah nanti perlawanan? Adakah nanti pertengkangan? Iya. Coba kalau Anda bilang kita di dalam Injil kasih karunia Yesus, kita diselamatkan. Apa katanya? Kafir, kafir kau kafir.
penggal kau nanti. Nah itu yang harus Anda hadapi memang. Anda akan dikatakan kafir, kapur, kapar atas semuanya itu. Pasti. Dan Anda harus hadapi. Tidak ada penderitaan tanpa, tidak akan ada sebuah kebangunan rohani tanpa sebuah penderitaan. Tidak ada anak-anak rohani yang dihasilkan tanpa sakit bersalin. Dan Anda harus menaruh dalam hidup Anda itu. Doa-doa kita terus. Paulus mengibaratkan tentang Hagar dan Sarah. Mari coba kita lihat apa yang dikatakannya. Ayat 21. Katakan kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang perempuan yang menjadi hambanya dan seorang perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itulah dari Sarah, itu oleh karena janji. Ishak lahir itu karena janji. Makanya disebut dia anak perjanjian. Itulah yang disebutkan sebagai anak yang peranakkan oleh roh. Ini adalah suatu kiasan. Ayat 24. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai, yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Jadi mereka keturunan dari Hagar, dari mereka itu adalah keturunan perbudak, keturunan hamba. Makanya mereka sakit hati terus. Diusirkan oleh Abraham. Sampai hari ini mereka terus tidak akan suka. Bagaimana caranya? Tidak akan pernah suka dengan yang namanya Injil kasih karunia. Tidak akan pernah suka. Dan kita harus menghadapi itu memang. Selanjutnya. Dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Hamba-hamba dosa. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Luar biasa. Karena ada tertulis bersukacitalah semandul, hai si mandul, dan tidak melahirkan anak. Bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya. Kok bisa ya? Yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dari mana anaknya itu? Beranak. Mana suaminya? Gak ada suaminya, tapi beranak terus. Bagaimana itu? Apa maksudnya ini? Itulah yang dimaksud dengan Anda dan saya memiliki anak-anak rohani yang luar biasa. Bersukacitalah hai si mandul. Sarah mandul bersukacita ketika dia memperoleh Ishak, melahirkan Ishak. Tapi kemudian ada orang-orang yang tidak punya suami secara daging, tapi memiliki anak-anak yang banyak. Itulah anak-anak rohani. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Galatia tadi, anak-anakku, katanya, anak-anakku, gara-gara kau ini aku harus sakit bersalin lagi, menderita lagi aku. Jadi waktu mendengar bahwa jemaat Galatia mulai menyimpang kepada Injil lain, itu merupakan sebuah penderitaan bagi Paulus. Dengarkan saya pada saudara, dengarkan saya. Ketika ada seorang daripadamu, anak mungkin atau siapa saja, tiba-tiba kemudian menikah dengan keturunan perempuan perhambaan itu pasti menyakitkan. Dan itu membuat kita sakit bersalin lagi. Menderita, kita akan mulai mengerang lagi kepada Tuhan. Tuhan selamatkan lagi anakku. Harusnya ketika kita melihat dan mengerti bagaimana melihat sekeliling kita. Ada orang-orang di sekeliling, tetangga dan mungkin saja dari antara sanak famili saudara dekat kita yang belum mengenal Kristus, belum menerima Injil kasih karunia di dalam Kristus. Harus itu menjadi sebuah penderitaan juga bagi kita. Arti penderitaan itu apa? Kita mengerang, Tuhan tolong selamatkan.
Itulah harusnya bagi kita. Selanjutnya kita lihat ayat 28. Perhatikan lagi. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, itulah keturunan Hagar, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sampai sekarang ini. Jadi dulu keturunan perempuan itu, Hagar itu, akan menganiaya orang-orang yang sudah menerima Injil kasih karunia di dalam Yesus. Sampai hari ini. Jadi apa yang harus Anda sadari? Kita perlu sakit bersalin lagi. Untuk apa? Untuk bangsa ini. Untuk kota ini. Untuk Nias ini. Mereka-mereka yang belum mengenal Kristus itu adalah menjadi bagian tanggung jawab kita juga. Itulah kita mulai berdoa. Bagi engkau yang sudah mendengar tentang Injil kasih karunia dalam Yesus. Ini tugasmu. Tugas kita. Tapi Pak, pasti dapatkan tekanan. Iyalah. Sakit bersalin, menderita. Tapi kau jangan lupa. Dengarkan, ada orang. Nanti ketika kau dengar, kau sudah doakan. Dia bertobat. Tiba-tiba dia mengenal Kristus. Pasti engkau akan berbahagia sekali. Dulu, pada waktu bapak saya doakan bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahun. Mama saya berdoa untuk bapak saya itu kurang lebih saya rasa 6 tahun. Sampai akhirnya bapak saya bertobat sungguh-sungguh dan akhirnya menyerahkan diri. Lalu mulai percaya Yesus. Anda tahu? Itu sebuah sukacita yang sungguh luar biasa. Mengapa? Karena dengan itu kita bisa percaya bahwa Tuhan, dengarkan saya baik-baik, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan lagi, reuni di surga. Kita akan berjumpa lagi. Katakan amin. Satu ayat Mazmur 126. Ayat yang kelima, dikatakan orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata, menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6 berkata demikian. Jadi saudara-saudaraku, menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata itu penderita, tapi akan menuai dengan sorak-sorai. Dengarkan saya baik-baik. Saya bingung. Di dalam satu rumah, dia sudah diselamatkan. Tapi anehnya, ketika mamanya bertobat, diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak bersuka cita. Anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa dia tidak bersorak-sorai melihat mamanya diselamatkan juga? Jawabannya, karena dia tidak menabur dengan mencucurkan air mata untuk keselamatan mamanya. Jadi bagi setiap orang, saya percaya kalau berdoa untuk bangsa ini, ketika kami selalu ada doa-doa di jaringan doa regional, ketika mendengar jumlah yang terkena virus meningkat, ini begini keadaannya, yang sudah begini naik kriminal, mulai berdoa. Minggu depan jumpa berdoa lagi. Dan ketika mendengar 1 bulan kemudian sudah mengalami penurunan, kriminalitas juga turun. Wah, waktu mendengar itu sorak-sorai, yes, Tuhan sudah menjawab doa kita. Ada sukacita. Anda yang rajin berdoa setiap hari Kamis dalam jemaat ini, menderita Anda memang. Kenapa? Waktu, tenaga. Anda datang kemari. Urusan Anda banyak. Saya tahu terlalu banyak urusan Anda. Tapi Anda luangkan waktu. Lalu kita berdoa bersama. Untuk apa? Untuk banyak hal yang kita doakan. Dan kita melihat. Contoh nih. Contoh. Waktu kita berdoa untuk bangunan. Kita berdoa ada kebutuhan misalnya semen seperti kemarin itu. Kita berdoa, Tuhan kami percaya Engkau pasti cukupkan. Dan ternyata
berhasil dan bisa selesai, malah lebih lagi semennya, itu sukacita di dalam itu luar biasa. Daripada Anda tidak pernah berdoa untuk itu, terus udah tercukupi, ya cukupi, oh ya puji Tuhan ya, gitu aja. Nggak ada sebuah sakit bersalin dalam diri Anda, nggak ada sebuah rangan untuk datang pada Tuhan berdoa. Yohanes 12 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pohon mangga, bagaimana itu? Berasal dari bijinya. Biji mangga itu ditanam, tumbuh mangganya. Biji mangga itu harus mati dan ditanam, lalu nanti akan tumbuh sebuah pohon mangga dan menghasilkan banyak buah-buah mangga. Jadi satu yang tertanam, satu yang mati ditanam, menghasilkan banyak buah. Satu yang mengalami sakit bersalin, dia bisa menghasilkan banyak anak-anak. Diperlukan sakit bersalin hari ini. Gereja harus punya sakit bersalin itu, supaya muncul dan tampil anak-anak rohani. Saudara-saudaraku, ada tadi saya di ibadah 1, saya menyampaikan kisah seorang misionaris yang ada dari Eropa menginjili ke Afrika. Dan saya tertarik sekali dengan kisah itu. Itu kisah yang sudah sangat lama sekali sebenarnya. Lama sekali. Tapi kemudian diulang-ulang karena itu sangat penting. Buat saya, menyemangati saya juga menyadari bahwa sebenarnya pemberitaan Injil tidak pernah sia-sia. Pada tahun 1921 ada 2 pasang suami istri dari Stockholm, Swedia, menjawab panggilan Tuhan untuk melakukan pelayanan misi di Afrika. Kedua pasang daripada suami istri ini, 2 pasang ini, mereka kemudian memiliki beban untuk ke Afrika dan mendaftar ke bagian misi. Dan mereka kemudian terbeban melayani di negara bagian Kongo. Tempat itu bernama Zaire. Sekarang tuh negara Zaire, Kongo sana. 2 pasang itu adalah David Flut dan istrinya Svea, serta Joel Erickson bersama istrinya Berta. Keduanya melapor ke kantor misi. Dan kemudian singkat cerita tibalah mereka di Zaire. Dalam kondisi yang sulit, David dan Svea membawa anaknya yang masih kecil, laki-laki, masih berumur 2 tahun. Sementara ternyata begitu sampai di Zaire, ternyata Svea istrinya ini mengandung, hamil. Dan akhirnya David yang masih kecil terkena penyakit malaria. Lalu kemudian mereka pantang menyerah, memasuki hutan dan sampai di sebuah desa namanya desa Doelera. Kepala suku Doelera ini tidak suka dengan orang kulit putih. Lalu menyuruh mereka pergi, kalau tidak mereka dibunuh. Mereka pun keluar dari desa 750 meter dari desa dan membuat di situ rumah dari tanah liat, lumpur-lumpur tanah. Mereka membuat tempat. Mereka tinggal di situ. Mereka kekurangan gizi. Karena melihat kondisi itu, 6 bulan kemudian keluarga Erickson itu memutuskan kembali ke kantor misi di kota Zaire. Sementara David Flut dan Svea tetap ada di situ. Singkat cerita, saudara-saudaraku, Svea terkena malaria lagi. Anaknya tadi sembuh, tapi Svea karena mengandung, kemudian buruk sekali keadaannya. Lahirlah Svea tadi. Melahirkanlah Svea tadi. Tetapi kemudian Sveanya pun meninggal dunia. Di dalam mereka menginjili di tanah itu, di daerah itu, tidak ada seorang pun yang menerima Injil. Udah 1 tahun mereka, tidak ada seorang pun.
Sampai akhirnya hanya ada seorang anak kecil, teman-teman si anaknya David Junior tadi yang datang. Tetapi waktu itu karena sudah seperti anaknya dianggap Sfea tadi, dilayaninya, diinjilinya. Suaminya pun menginjili anak ini. Dan Sfea juga melayani dengan baik. Anak itu suka datang jauh, hampir 1 kilometer dari kampungnya. Dan mereka seringkali bercanda, mereka cerita. Namun apa boleh buat? David pun karena meninggal istrinya dia sudah sangat terpukul. Anak perempuannya sebelum meninggal Sfea dibilang kasih nama anak kita Aina. Dan anaknya Aina itu dia bawa kembali ke kota. Dia titipkan anak perempuannya kepada temannya Erikson dan istrinya tadi. Dan dia kembali pulang ke Swedia. Saudara-saudara, dia kembali pulang ke Swedia bersama anaknya yang laki-laki yang masih tadi kecil. Dan apa yang terjadi? David Flut ini marah-marah. Dia berkata, jangan coba-coba ada seorang pun yang dekat padaku membicarakan tentang Tuhan. Aku bunuh, katanya. Diambilnya parang, kalau ada orang yang bicara tentang Tuhan padanya, dia parang langsung. Makanya orang tidak ada satupun yang berani berbicara tentang Tuhan padanya. Mengapa? Karena dia sangat kecewa dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa istriku mati? Hidup kami hancur. Okelah kalau istriku mati, tapi harusnya adalah orang yang diinjil dan mereka memberitakan Injil itu dengan penuh sukacita. Ada orang-orang yang dilayani dan dimenangkan begitu. Tapi tidak ada. Alhasil Erikson tadi pun meninggal dunia juga di Zaire dengan istrinya. Dan anaknya yang Aina itu pun dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain, ya. Dan juga adalah seorang tenaga misi juga. Aina diasuh oleh keluarga bernama Arthur dan Anna Beck. Anna Beck itu kemudian membawa Aina yang kecil tadi lalu dipanggil dengan sebutan Agi. Atau sebutannya kalau tulisannya Agi tapi Egi begitu ya. Besar, singkat cerita besar. Kemudian anak ini yang perempuan tadi, dia tidak berjumpa lagi sama bapaknya. Tetapi Arthur dan juga istrinya sudah menyampaikan bahwa dia adalah anak daripada David Flut. Kita singkat dengan semua keadaan apapun. Si David Flut tadi di Swedia sudah jadi pemabuk. Sudah hidupnya hancur-hancuran. Dan tidak pernah ke gereja dan tidak mau mendengar tentang Tuhan. Di usianya yang sudah 70 tahun sudah tua renta begitu. Dan tidak peduli pokoknya dengan Tuhan. Pada kita singkat kisahnya, anaknya yang Aina tadi sudah dewasa, kemudian menikah dengan seorang tenaga misi juga, dan kemudian mereka menjadi pendiri dan presiden sebuah sekolah Alkitab, Northwest Bible College di sana, di Zaire. Sekali waktu diberi kesempatanlah si Egi tadi, si Aina tadi itu dengan suaminya berangkat ke Swedia. Karena dia tahu bahwa bapaknya David Flut dari Swedia dan dia sebenarnya orang Swedia. Dia mencari-cari bapaknya itu di Swedia. Abangnya tadi yang David itu juga sama, tukang mabuk juga sudah. Dua-dua bapak sama anak itu udah kacau semua. Namun kemudian yang menarik itulah Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan bahwa setiap pemberitaan Injil di mana sakit bersalin yang luar biasa, menderita sampai hancur sampai nyawa. Satu orang harus mati, satu biji gandum tadi mati, ditanam dan mati, menghasilkan banyak buah yang luar biasa. Sampai di Swedia, dia mendengar ada sebuah kebaktian kebangunan rohani di salah satu gereja Pentakosta di sana. Dan waktu dia mengikuti, dia mendengar khotbah pendeta ini. Sang pendeta ini bercerita bahwa dia dari Zaire, dari desa yang disebutkan tadi, Ndoelera. Dia mulai cerita bagaimana kemudian Tuhan bekerja. Dia kemudian memimpin sebuah pelayanan. Dan sekarang dia memimpin sebuah gereja dengan jumlah orang 11.000 orang. 32 pos penginjilan dan beberapa sekolah Alkitab. Sang pendeta ini bernama Ruhigita Ndagora. Dia kemudian pengkhotbah kulit hitam. Dan waktu didengar oleh Aina tadi,
Lalu dia mulai tersentuh, dia bilang, aku harus bertemu pendeta ini. Selesai acara dia mendekati, dan kemudian wanita ini, Aina berkata, kamu kenal dengan seorang ibu dan bapak bernama Svea dan David Flood? Sang pendeta ini bilang, akulah yang mereka ajari dulu waktu aku masih kecil. Sampai hari ini aku mau mencari di mana dia, aku tidak temukan. Dialah yang mengajari aku. Lalu Aina menangis, dia berkata, akulah anak yang lahir di tengah hutan itu. Wah, sang pengkhotbah ini memeluk dan berkata, dia menangis dan bilang, di mana Bapak? Di mana Bapak? Saudara-saudaraku, akhirnya mereka berdua, mereka menjalan terus. Karena pendeta ini terus memberitakan dari satu tempat ke tempat lain. Di Swedia, di Stockholm itu. Sampai akhirnya dia pun mencari. Dari kantor misi, dia mencari di mana alamat-alamat itu, orang-orang misi dulu. Kita persingkat cerita. Saudara-saudaraku, Aina pun bertemu dengan bapaknya pada umur 73 tahun. Sudah mengalami stroke dan diabetes yang parah dan akan mati. Dengan katarak mata yang tidak bisa lagi melihat. Tetapi bapaknya itu tidak mengenali siapapun. Lagi orang hanya mendengar dan ditolong oleh anaknya yang juga tukang mabuk itu. Si Aina pun menemui dan kemudian menangis di sisi bapaknya. Dia berkata, Bapak, akulah Aina, anakmu yang kau tinggalkan di Afrika. Waktu mendengar itu bapaknya bergetar. Sang bapak bilang, aku bukan meninggalkanmu anakku. Enggak sanggup aku memeliharamu. Karena mamamu sudah meninggal. Aina bilang, enggak apa-apa. Tuhan memelihara aku dan kita bisa ketemu lagi. Setelah diketahui alamat David Flood, maka dia memberitahu kepada pendeta itu. Dia memberitahu kepada pendeta kulit hitam itu. Dan kemudian bersama datang ke rumah David Flood. Yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Yang sangat luar biasa. Ketika David Flood mendengar bahwa ada seorang hamba Tuhan mau datang, dia sudah marah dan dia mau ambil parah. Pokoknya dia marah sekali. Karena memang dia sudah benci dengan namanya Tuhan. Namun saat pendeta itu datang, pendeta itu bersujud di kakinya dan memeluk kakinya. Pendeta itu bilang, akulah, disebutkan namanya, anak kecil yang dulu bersamamu di Zaire itu, di Indo Elera itu. Akulah orang yang kau layani, yang kau beritakan Injil. Lalu dia bilang, sekarang ada 11.000 orang yang sudah kulayani dan kupimpin gereja di sana. Betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan sekarang di sana. Saat mendengar itulah, David Flood kemudian meneteskan air matanya sambil dia menangis sejadi-jadinya. Dan akhirnya dia mengakui kembali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhirnya kemudian meninggallah bapak itu. Dalam suasana hati yang sudah tenang dan di mana Kristus sudah hadir kembali di dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian Aina tadi dengan suaminya mengunjungi desa Doelera dan di sana dia disambut dengan riuh sukacita oleh penduduk di sana. Dan dia mengunjungi ziarah atau berziarah dia ke makam mamanya Svea Flood. Di sana air mata hanya terus mengalir dengan air mata, bukan air mata kesedihan, bukan air mata yang lagi air mata karena kesusahan, tapi air mata yang pengucapan syukur keluar dari hati. Air mata sukacita oleh karena satu orang yang sudah mati di situ kemudian menghasilkan banyak jiwa-jiwa. Saudara-saudara, saya sengaja mengangkat kisah ini untuk kita supaya kita semua sadar ini tugas kita hari-hari ini. Tugas kita untuk memberikan waktu kita, tenaga kita, supaya kita memberitakan Injil, menyampaikan pesan. Tapi mungkin nanti engkau akan diolok.
Mereka yang diperanakkan dari daging akan menganiaya yang diperanakkan dari roh. Itulah engkau dan saya. Ya, itulah salib yang harus kita terima. Bagi saudara-saudara yang di sekelilingnya itu adalah saudara-saudara yang mereka itu yang dari keturunan Hagar, yang diperanakkan oleh daging. Anda jangan pernah melakukan seperti apa yang mereka lakukan padamu. Mereka mengolok-olok engkau. Mereka akan menghinamu. Mereka akan berkata kepadamu, kapir, kapir, kapur, kapar, apa semuanya. Dia akan diucapkan padamu. Tapi bagian kita tidak bisa kita lawan seperti itu. Harus dilawan dengan roh berlawanan, kata Alkitab. Roh berlawanan itu apa? Ya kalau mereka lakukan seperti itu, kita lakukan dengan kebaikan. Ingatlah, Injil kasih karunia Yesus Kristus harus diberitakan sampai kesudahan zaman. Nanti setelah Injil diberitakan, Yesus pun datanglah. Dia akan mengangkat kita, membawa kita dalam kebangkitan yang pertama. Ada banyak semua kita yang sudah mati akan diberikan tubuh kemuliaan, diangkat oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Bagaimana Pak kalau yang meninggal? Ada yang bertanya, Pak yang meninggal sekarang bagaimana? Di manakah dia Pak yang meninggal? Alkitab berkata orang yang meninggal semuanya itu akan masuk dalam dunia orang mati. Dalam bahasa Yunaninya sering memakai kata Hades, Ibraninya Seul. Tetapi di dalam dunia orang mati itu, Hades, tempat itu, ada dua tempat di dalamnya. Dari mana kita belajar? Dari kisah Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus yang miskin berada di mana? Berada di pangkuan Abraham. Orang kaya berada di perapian yang menyala-nyala. Dan ada jarak yang tidak bisa terseberangi. Jauh. Orang kaya dari dalam api itu berkata, Bapak Abraham, biarkanlah Lazarus mencelupkan jarinya kepada air dan memberikan aku minum dengan jari itu. Aku sangat menderita di sini. Tapi Abraham bilang, sudah jauh jurang pemisah antara kau dan aku, antara dia dengan engkau. Maka pada akhirnya dalam Hades itu, engkau ada di pangkuan Abraham kah nanti waktu mati, ataukah engkau ada di dalam lautan yang menyala-nyala? Lalu ada orang bilang, ada komentar dulu, kalau begitu Pak, orang kaya masuk neraka semua Pak ya? Berarti hanya orang miskin masuk surga. Dari mana kau tahu? Saya bilang, lah Lazarus yang miskin, orang kaya masuk neraka. Apakah itu benar? Halo? Kalau benar itu orang kaya, Anda gak usah jadi kaya, miskin aja terus. Miskin. Baju Anda kalau bisa compang-camping. Miskin aja. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana Pak? Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Kenapa Lazarus yang miskin itu masuk surga? Masuk dalam, ada di pangkuan Abraham. Hangat dengar baik-baik. Dalam Alkitab, kalau kita bingung, kalau kita tidak tahu, biasanya Alkitab itu menjelaskan tentang dirinya sendiri. Alkitab akan menjelaskan tentang Alkitab itu sendiri. Apa maksudnya? Dalam kitab Wahyu berkata, dibilang begini, apabila berbahagialah orang, ini berbagai orang yang namanya tertulis dalam daftar buku kehidupan, maka dia akan berada kepada kehidupan yang kekal selama. Berbagai orang yang namanya tertulis tapi yang tidak tertulis dalam daftar buku kehidupan, dia tidak berada di dalam kerajaan surga. Saya beritahu pada saudara, orang kaya itu Bapak nggak ada namanya orang kaya, sedangkan yang miskin ada namanya Lazarus yang miskin. Jadi pertanyaan saya, sudah adakah namamu tertulis dalam daftar buku kehidupan? Kalau hanya namamu tertulis dalam julu-julu, nggak selamat kau. Jangan kau anggap julu-julu itu selamat. Nggak ada itu. Nggak ada namamu tertulis dalam arisan, nggak masuk surga. Yang diperlukan adalah namamu tertulis dalam daftar buku kehidupan. Wish, luar biasa. Kira-kira bagaimana? Sudahkah namamu tertulis dalam daftar buku kehidupan? Hah? Halo?
Bagaimana? Siapa yang kayaknya sudah yakin bahwa namanya itu tertulis dalam daftar buku kehidupan, yang sudah yakin, saya nggak mau yang yang hanya sekedar gitu ya. Saya hanya mau yang benar-benar sungguh-sungguh yakin. Coba yang betul-betul yakin, angkat tangannya. Yang betul-betul yakin. Tuh kan. Jangan sampai bingung. Coba sekali lagi, saya ulangi lagi. Ya. Sekali lagi, yang yakin sungguh-sungguh ada namanya, angkat tangannya. Banyak kali ulangi, terlalu banyak ini. Ulangi. Saya mau yang sungguh-sungguh yakin bahwa namanya sudah tertulis dalam daftar buku kehidupan. Angkat tangannya. Yakin ini ya? Yang di atas yakin. Ada yakin. Ada sampai 2 tangan dia. Yakin kali dia gitu. Jangan angkat 2 tangan dibilang pula. Ada yang bilang angkat tangan, kedua tangan. Begitu ya. Angkat tangan. Wahyu pasal 20 ayat 15, coba lihat. Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai yang ke-15. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis. Nah itu kan, nggak ada namanya tertulis di situ. Maka kemudian dia dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara-saudara, saya sangat berharap nama Anda dan saya sudah ada tertulis di sana. Haleluya. Dan saya berharap juga tetanggamu, anakmu, saudaramu juga ada namanya tertulis di sana. Nah, tugas siapa itu? Tugas siapa itu? Tugas siapa itu? Halo, tugas siapa itu? Bilang tugas saya. 2, 3 ya. Tugas siapa itu? Tugas saya. Bilang kiri kanannya, tugas siapa itu? Mari pemain musik semua. Kiri kanannya, tugas siapa? Kiri kanannya bilang, tatap dia, tugas saya. 2, 3 ya. Tugas saya. Ya. Jangan bilang begitu tugas saya, tugasku. Begitu dibilang sama dia, tugasmu, tugasmu. Kalau sama orang musik kuat sekali, tapi dia nggak ada tugasnya, nggak ada ceritanya. Jadi kalau begitu, sama seperti Svea tadi, yang akhirnya memang harus meninggal dunia. Bisakah setiap kita ibu-ibu juga, bisakah kita tetap memberitakan Injil? Bisa. Jangan pernah anggap enteng yang kecil. Anak sekolah minggu pun kita injili, yang kecil mungkin kita lihat. Tapi camkan baik, kita tidak tahu Injil itu bisa berbuah luar biasa dalam kehidupannya. Haleluya. Mari kita datang, kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya.